Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info Islami selanjutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dalam keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada hari itu. Zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangat kacau. Peristiwa Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau Raja Abraha, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat, dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qulais. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulis itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur, mendapat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sejak kecil telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya.
Beliau terlahir dalam keadaan yatim, dan pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Subaidah selama 3 hari, dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimah As-Sa'diyah, dan berada dalam asuhannya kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya, beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Muthalib atau paman Nabi mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya seketikalah ditinggal wafat kakeknya, dan mengasuh serta menjadi nabi, dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Di belahnya dada Muhammad, malaikat Jibril menelentangkan Nabi Muhammad di usia ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dengan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam, dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu keluarga dari para sahabatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Haritha, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Selama 3 tahun lamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 15. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar, walau ajakan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-10 pada saat Amul Husni, yaitu tahun duka cita, di mana pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang yang dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah berdakwah selama 23 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun. Demikian ringkasan singkat tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.